Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Farauda, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Psikologi semester 2 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji Kruskal-Wallis. Berikut penjelasannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang uji Kruskal-Wallis ini. Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik atau interval atau rasio dan skala ordinal. Uji ini identik dengan uji one way ANOVA pada pengujian parametris, sehingga uji ini menggunakan alternatif bagi uji one way ANOVA apabila tidak memenuhi asumsi, misal asumsi normalitas. Selain sebagai uji alternatif, kegunaan lain adalah sebagai perluasan dari uji Mann-Whitney test, di mana kita ketahui bahwa uji tersebut hanya dapat digunakan pada dua kelompok variabel dependen, sedangkan Kruskal-Wallis dapat digunakan pada lebih dari dua kelompok, misal 3, 4, atau lebih. Selanjutnya adalah asumsi uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis ini memiliki beberapa asumsi, yaitu tiap kategori memiliki variabilitas yang sama, yaitu bentuk kurva histogram atau sebaran data yang sama. Apabila bentuk sebaran data sama, maka uji Kruskal-Wallis dapat digunakan untuk menilai perbedaan median antar kategori. Sedangkan jika bentuk sebaran tidak sama, maka uji ini tidak dapat digunakan untuk menilai perbedaan median. Jadi hanya untuk menilai perbedaan peringkat rata-rata. Lalu independen artinya sampel di tiap kategori harus bebas satu sama lain, yaitu tidak boleh ada sampel yang berada pada dua kategori atau lebih. Lalu variabel independen berskala kategori lebih dari dua kategori. Dan yang terakhir, variabel dependen berskala numerik, interval atau rasio, atau skala ordinal. Lalu terdapat solusi apabila asumsi dilanggar. Yang pertama, apabila kategori hanya ada, maka gunakan uji Mann-Whitney test. Lalu apabila skala data di tiap variabel tidak sesuai, maka gunakan uji yang sesuai. Misalkan skala data variabel independen dan dependen adalah nominal, maka gunakan uji chi-square. Dan yang terakhir, apabila anggota sampel di tiap kategori sama, maka gunakan uji komparatif berpasangan untuk skala ordinal, yaitu uji Friedman test. Dan hasil akhir dari uji Kruskal-Wallis ini nilai p-value, yaitu apabila nilainya lebih kecil dari batas kritis, misalkan 0,05, maka kita dapat menarik kesimpulan statistik terhadap hipotesis yang diajukan, yaitu ada pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai ujian siswa atau yang berarti menerima H1 dan menolak H0. Selanjutnya ada contoh soal dari uji Kruskal-Wallis ini dan akan kita kerjakan di aplikasi SPSS. Jadi di sini kita sudah ada di aplikasi SPSS, dan untuk pertama-tama kita ke data view untuk menginput data terlebih dahulu. Untuk datanya adalah data yang ada di tabel kontingensi contoh soal yang sebelumnya kita lihat. Dan untuk uji Kruskal-Wallis ini itu adalah menggabungkan kelompok seperti pengajar. Sebagai contoh kita tulis sebagai kelompok 1, lalu administratif kelompok 2, lalu administrator kelompok 3. Seperti ini. Setelahnya kita ke variable view. Lalu untuk name, yang pertama kita tulis score, lalu yang kedua tipe. Untuk desimal kita ganti semua menjadi 0. Lalu untuk label, untuk yang score kita tulis score rata-rata pengajar.
tipe adalah tipe pengajar. Setelahnya yang kita beri value adalah tipe saja. Jadi di sini untuk value 1 kita beri label guru berorientasi pengajar. Jika sudah, kita klik add. Lalu begitu juga untuk value 2 dengan label guru berorientasi administratif. Lalu value 3 dengan label administrator. Kita add, lalu jika sudah semua kita klik OK. Jika sudah, kita beralih ke measure. Untuk tipe itu kita pilih nominal, lalu untuk score kita pilih yang scale. Setelahnya kita ke analyze, lalu non-parametric test, legacy dialogues, lalu ke independent samples. Jika sudah muncul tabel kecil seperti ini, untuk skor rata-rata sikap kita pindahkan ke tes variabel list. Lalu untuk tipe kita pindahkan ke grouping variabel. Untuk test type kita pilih yang Kruskal-Wallis H. Lalu untuk yang tipe kita klik define range, lalu akan muncul tabel kecil lagi, dan untuk minimum kita tulis 1, maksimum 3. Jika sudah continue lalu OK. Jadi di sini akan muncul output, dan di sini adalah hasil dari pengujian yang kita lakukan. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama ranks, itu untuk rank dari skor para guru. Lalu di sini yang kedua adalah tes statistik. Di sini ini adalah untuk high hitung, lalu DF2, dan ini adalah p-value 0,041, dan ini sudah bisa kita pindahkan ke Word untuk dia cari kesimpulannya. Di sini saya sudah membuat contoh kesimpulan dari hasil uji yang kita lakukan. Di sini untuk kesimpulan sudah bisa kita ambil bahwa terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Pendidik bertipe administrator bersikap paling otoriter dibanding tipe pendidik yang lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.